Oke, jumpa lagi dengan saya teman-teman di Ali Bagus Channel. Oke, kita kali ini membahas tentang besi ya. Besi apa namanya? Seruling sakti alias laras ya. Laras. Ini saya ada dua laras, yang ini lokal, yang ini impor. Tapi ini impornya itu copotan unit teman-teman. Jadi ini unit patah laras ya, produk dari Ceko. Terus saya copot, saya taruh di PCP. Nah yang ini yang sekarang dipasang di PCP ini PCP-nya ya. Yang sekarang terpasang ini OD9 teman-teman. OD9 buatan Jerman ya, buatan Jerman. Jadi saya itu udah tiga ini ya, sebenarnya 4 yang terpasang di apa namanya, terpasang di uklik ini LW ini teman-teman, laras LW Lothar Walther yang awalnya dipasang di sini, dipasang di PCP ini ya. Terus saya ganti pakai ini laras CZ. Terus sambil itu saya juga nyobain ini laras lokal. Nah, tapi bukan itu yang saya mau bahas teman-teman. Saya mau bahas itu laras itu murah atau mahal itu apa sih penentunya gitu ya. Soalnya saya pernah dapat komenan gini, wah harga segitu saya kan jualan ya, harga segitu mendingan merek sebelah mas gitu katanya. Padahal ya ini anggap aja harganya sama ya. Nah, kita ini aja umpamanya 500 gitu ya, 500. Ini sama-sama produk lokal ya, saya juga cuma ngambil dari pengrajin. Padahal yang di tempat sebelah kan itu belum lapping ya. Yang punya saya udah saya lapping ya. Dan laras kan juga bahan bakunya kan beda-beda tuh. Bahan bakunya beda-beda, teknologinya juga beda-beda. Hasil apa namanya output kualitasnya juga beda-beda. Jadi ya mending itu, maksudnya itu mending dari harganya atau dari kualitasnya atau diperbandingkan keduanya gitu loh. Kalau cuma mending harganya ya boleh jadi ya mungkin kalau di merek sebelah ongkirnya lebih murah gitu kan. Saya nggak tahu, tapi kalau dibandingkan dengan kualitasnya saya berani jamin produk yang saya jual, karena saya lapping sendiri, saya acuan pastinya saya LW teman-teman. Jadi guratan itu di mimis itu saya usahakan semirip mungkin dengan LW ya. Nah kalau untuk alur di bawah alur 8 atau di bawah alur 6 itu oh ya maaf, saya belum punya acuan. Jadi biasanya saya nggak merubah karakternya, tapi saya cuma memperhalus saja tuh, memperhalus apa namanya ya, yang ada gretannya dan lain sebagainya lah ya. Tuh. Nah kembali ke ini tadi, Guys, murah versus mahal ya. Jadi ini saya beli secuknya saya nggak bisa 1,5 teman-teman, second lagi ya, 1,5 belum bubut. Mahal atau murah teman-teman? Mungkin ada yang ini laras bekas ya, bekas unit tahun mungkin 80-an ya, tapi alurnya masih utuh. Alurnya jelek, tapi anggap aja jelek ya, tapi masih bisa dapat akurasi ya. Pakai slope 50 meter itu grouping cakep. Artinya mimis itu nempel-nempel semua ya, nggak ada yang flyer itu ya.
Murah apa mahal teman-teman? Kalau bagi saya murah, karena ini teknologinya hammer forging. Hammer forging. Jadi kemungkinan ini laras untuk aus itu ya hampir nol lah. Hampir mendekati 0%. Ya sangat awet lah istilahnya. Mungkin kita pakai laras lain itu cuma 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun, ini bisa 20 tahun gitu ya. Bisa 60 tahun gitu ya. Murah teman-teman. Tapi kalau dapat akurasi, kalau nggak dapat akurasi ya jadi mahal. Gambling ya, gambling. Saya berani gambling ini teman-teman. Ya karena pengen tahu aja sih. Ini saya dapat langsung dari pabriknya 250.000 teman-teman. Murah apa mahal? Bagi saya, mungkin ada yang jawab murah, ada yang jawab mahal. Bagi saya ya agak mahal teman-teman, agak mahal. Tapi ya nggak apa-apa lah, masih masuk gitu. Karena apa? ID-nya kecil banget ya larasnya bagus untuk pulirnya, alurnya itu laras bagus lokalnya kayak gini. Tapi bahannya Sebenarnya bagus ya, cuma bahannya ini cepet kotor. besi teman-teman, besi biasa ini. Kadar karbonnya rendah, meninggalkan terus kemungkinan dicampur ini apa biasa. namanya stainlessnya juga kayaknya enggak teman-teman, atau mungkin dikit banget. Karatnya ini luar biasa teman-teman. Berkaratnya luar biasa. Kalau ini di anodes ya teman-teman ya, anodes apa namanya ya, anodes lah, anggap aja lah. Ini hitam ini karena anodize bawaannya. Oke, tuh ya teman-teman ya, akurasi ya standar lah. Sudah saya lapping tipis-tipis ya, tapi udah menurut saya udah lumayan lah, tapi ya itulah kurang memuaskan. Ini ID-nya itu kalau nggak salah sekitar 4,4. Nggak ada 4,5 ya, itu ID groove ya teman-teman ya. ID groove-nya 4,4 atau 4,3, saya nggak tahu, tapi kecil banget. Ini saya dapat teknologi Jepang ya, 1,4 Oke, maaf keganggu dikit, HP-nya mati sendiri. Ini saya dapat 1,4 teman-teman, 1,4 teknologi Jepang, copotan dari Sub Innova seri 7 ya teman-teman ya, seri 7 1,4. Murah apa mahal? Ya bagi saya ya worth, maksudnya nggak terlalu murah juga nggak terlalu mahal, karena ini setara dengan Lothar Walther teman-teman. Apa namanya, kualitasnya setara ya, kualitasnya baik itu bahan baku maupun kepresisian alur, mantap. Nah yang saya pakai teknologi Jerman, saya dapatnya juga 1,5 teman-teman, 1,5 ya, worth it. 120 meter itu wah ringan lah pokoknya. Udah saya coba kemarin 120 meter ringan. Itu panjangnya cuma 45 teman-teman, 45 cm. Ini kan 50 ya, ini 50, ini segini paling cuma segini teman-teman, cuma segini ini. OD 9 teman-teman tuh. Dan kalau laras-laras impor itu teman-teman, bahannya itu beda dengan yang beredar di pasaran dengan yang lokal kayak gini ya. Yang lokal beda ya, dia itu komposisinya beda, saya nggak tahu pasti, bahkan pengrajin laras pun, bahkan penjual laras LW pun itu nggak tahu istilahnya apa gitu loh, maksudnya umpamanya besi apa kalau di pasaran itu besi apa kayak gitu, nggak tahu teman-teman. Yes, nggak tahu lah. Nah itu memang kalau
laras-laras impor itu mereka memproduksi ini itu memang benar-benar khusus untuk apa namanya dilewatin mimis. Jadi daya tahan, kelicinan dan lain-lain itu sudah diperhitungkan baik-baik, termasuk anti karat atau tahan karat dan lain-lain ya teman-teman ya. Nah, kalau laras lokal yang sekarang ini banyak beredar ya, ini yang banyak beredar itu biasanya dari besi seamless teman-teman. Yang mana besi seamless itu adalah fungsinya kebanyakan itu untuk industri hidrolik atau otomotif kayak gitu ya. Jadi dia untuk pipa-pipa gitu, pipa-pipa hidrolik kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham lah ya. Pokoknya peruntukannya aslinya bukan khusus untuk laras kayak gitu ya. Nah, ini saya jual, kalau saya belinya rahasia ya. Tapi saya jual 500 kondisi kayak gini. Saya jual 500 kondisi kayak gini, sudah saya lapping. Murah apa mahal? Murah banget teman-teman. Murah banget bagi saya kalau ini saya ya. Karena kepresisian alurnya yang ini sangat luar biasa. Untuk laras lokal ya, kemarin yang saya unboxing itu loh. Ya, udah saya lapping lagi. Udah dasarnya bagus, disempurnakan. Alah, mantap lah. Kalau nggak ketemu akurasi kebangetan ini. Kebangetan. Ya, sedangkan yang ini alurnya jelek. Ya kalau dilihat itu jelek lah, nanti saya lihatkan lah kayak apa jeleknya. Jelek gitu aja. Itu masih bisa ketemu akurasi. Bahkan 100 meter ini mampu teman-teman. 150 pun mampu kalau cuma tekukur ya. Nah ini sama. Ini gopean 500. Beda bahannya teman-teman. Ini bahannya lebih keras dari yang tadi. Ya. Tapi secara kualitas, kepresisian, ya kalau sekarang sih udah saya lapping udah sama baiknya ya. Tadinya ini sedikit begadul, jadi saya ekstra, kerjanya itu ekstra. Saya kalau suruh jual teman-teman ya, mending saya jual ini. Kenapa? Saya kerjanya dikit, sama gitu loh. Anggap aja saya kulaannya harganya sama ya. Untung 100 gitu umpamanya ya. Ketahuan. Aduh, ya kayak gitulah pokoknya lah ya. Jadi ya daripada saya jual yang ini, ngelappingnya lama, tangan kapalan kabeh, tangan sakit semua, ya mending saya jual yang bahannya ini nggak terlalu keras ya. Mengenai keawetan ya gimana lagi, kalau dia nggak terlalu keras ya kemungkinan akan sedikit lebih cepat aus ya, sedikit lebih cepat aus. Tapi menurut pengalaman saya kalau cuma 3 tahun 4 tahun itu insya Allah aman teman-teman, apalagi yang keras ya. Yang penting nggak kena air laut alurnya, tuh udah tuh nggak kena air kayak gitu ya. Terawat lah, kalau nggak dirawat ya sebagus apapun wassalam gitu ya, sebagus apapun itu. Jadi kalau cuma kena mimis itu awet banget teman-teman ya, kecuali kuningan murni. Kuningan murni atau besi murni kayak gini. Nah ini besi murni kayak gini, ini cepat ausnya teman-teman ya. Kalau pemakaiannya itu sering atau frekuensinya itu setiap hari bulang lah. Saya dulu pernah ngalamin setiap hari bulang itu pernah ya, alhamdulillah lah, puas gitu. Jadi tahu lah kok alur laras saya kok udah mau habis. Kayak laras kayak laras pasar itu loh, hampir kayak laras pasar Kuningan ya zaman dulu. Padahal itu baru sekitar hampir 2 tahun saya pakai, dari beli baru hampir 2 tahun, alurnya itu udah hampir hilang teman-teman ya. Masih ada, tipis banget. Mungkin kalau dikasih slug ya masih mungkin bertahan 6 bulan kali ya, mungkin. Ya yes lah,
Sementara itu dulu. Jadi kalau menurut saya sih murah atau mahal itu, laras itu tergantung ya dari kualitas, ya dari bahan baku, ya dari kepresisian dan lain-lain. Nah, nanti kalau semuanya itu dijadikan satu, terus berbanding lurus nggak dengan harganya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.